Puji Tuhan anak-anak, karena waktunya sudah sampai, Tante ucapkan selamat sore, selamat beribadah sekolah minggu. Tante undang anak-anak semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian, terima kasih Tuhan. Tante undang anak-anak berdiri semua, kita pujikan pujian ini. Tundukkan kepala, tirukan Tante berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami kembali datang menghadap Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah melindungi, memelihara kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami mau beribadah pada sore hari ini, kiranya Roh Kudus memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Segala kuasa iblis yang hendak mengganggu, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala iblis pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Urapi ibadah kami semua, Tante Lili, musik, semua kau urapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak tetap berdiri, kita pujikan pujian Yusak Yusak Panglima Israel. Semangat ya.
kita dengan pujian Anak-anak Kecil Tuhan Cinta. Mencintai mulai dari anak kecil, bayi sampai orang tua, ya. Kita lanjutkan pujian kita, oh sungguh senang ikut Yesus. Sebentar anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anak akan mendengarkan pengumuman yang akan Tante sampaikan, ya. Pengumuman, sekolah minggu sekarang boleh beribadah di gereja masing-masing, ya. Di Surabaya dan di Medan jam 9.15 pagi, ya, sama ya, Surabaya sama Medan. Lalu Malang jam 10 pagi. Lalu Jakarta jam 4 sore. Setiap beribadah, anak-anak harus berpakaian yang rapi, ya anak-anak ya. Sekalipun itu di online semacam ini, anak-anak tetap memakai pakaian yang rapi seperti kita datang di gereja, ya. Jadi anak-anak tetap berpakaian yang rapi. Saat beribadah harus bagaimana? Membawa apa? Yang disiapkan apa? Alkitab dan alat tulis, buku bagi yang bisa menulis, ya. Lalu ringkasan firman Allah, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu, anak-anak bisa melihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Nah, sekarang ada lagi pengumuman yang paling penting. Anak-anak yang ikut orang tuanya ibadah di gereja, baik itu hari Selasa, Kamis, Minggu, boleh enggak ikut orang tua? Boleh ya, boleh ikut orang tua ke gereja beribadah. Yang tidak boleh ialah tidak boleh mengganggu, tidak boleh ramai, tidak boleh jalan-jalan, lalu tidak boleh lari-lari, ya. Sebab rumah ibadah atau gereja itu tempat beribadah, bukan tempat bermain, ya. Sekian pengumuman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian Roh Kudus yang manis. Anak-anak Tante undang bangkit berdiri, yuk kita pujikan. Seiring
Tante berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Masih banyak kekurangan, cacat celah yang kami lakukan. Kami yakin Tuhan menyempurnakan pujian kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala kuasa iblis yang hendak mengganggu kami usirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala iblis pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak boleh duduk? Buka Alkitabnya. Pada sore hari ini, Tante akan menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan menjadi seperti anak. Menjadi seperti anak. Ya, oh Tante, saya kan sudah anak, ya. Tapi kita akan melihat apa itu artinya, ya. Menjadi seperti anak tujuannya menjadi anak atau menjadi bayi bisa masuk dan menjadi penghuni kerajaan surga, ya, itu tujuannya. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Matius 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yuk Tante tunggu. Yuk anak-anak baca dalam hati ya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya. Satu pertanyaan ya. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Nah, ayat yang kedua. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Selanjutnya lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lanjutnya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat terakhir, ayat 5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, di sini temanya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, untuk menjadi penghuni kerajaan surga harus ini ya, harus menjadi anak kecil loh. Nah, Tante sudah tua, papa mama sudah tua, bagaimana? Ya, jadi kita melihat arti rohaninya. Jadi kalau membaca Alkitab jangan hanya dibaca lalu diartikan, ya. Nah, jadi anak-anak tidak mengerti, jadi harus dibukakan. Oleh sebab itu, anak-anak harus ikut sekolah minggu. Nanti Tante dan Om guru sekolah minggu akan menyampaikan firman dan membuat anak-anak mengerti arti rohaninya. Jadi di sini yang dimaksud anak kecil ialah bayi. Seorang bayi, anak-anak tahu ya, adik bayi ya, mungkin di rumah ada adik bayi, mungkin saudara, mungkin tetangga lah. Adik bayi ini kira-kira bisa enggak kalau lapar ngomong? Enggak bisa ya. Kalau misalnya dia haus, bisa enggak? Ma, aku haus. Bisa enggak? Enggak bisa ya. Apa yang dia lakukan? Dia hanya menangis. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Mau ngambil susu sendiri juga belum bisa ya, karena masih bayi lah. Itulah hanya bisa menangis. Sekarang kita lihat bagaimana sih anak kecil itu.
Anak kecil atau bayi itu, anak-anak ya, ada 4 hal yang harus kita teladani, yang harus kita tiru. Yaitu yang pertama, anak kecil itu tidak memiliki hati yang jahat. Ya, diingat-ingat ya, tidak memiliki hati yang jahat, itu pertama. Kedua, tidak memikirkan. Ya, tidak memikirkan perkara-perkara yang jahat. Jadi bayi itu tidak memikirkan aku nanti mau berbuat jahat, aku nanti mau mencuri, aku nanti mau memukul teman, tidak bisa ya. Tidak memikirkan perkara yang jahat. Lalu yang ketiga, tidak merencanakan perkara yang jahat, tidak ada rencana jahat ya anak-anak ya. Lalu yang keempat, tidak berbuat jahat. Jadi yang pertama tidak memiliki hati yang jahat, lalu tidak memikirkan perkara yang jahat, tidak merencanakan yang jahat, sampai tidak bisa berbuat jahat. Nah, dari sini, dari 4 hal ini yang tidak tadi, kalau kita artikan, kita tarik garis, yaitu sama dengan bagaimana kalau tidak memiliki hati yang jahat, tidak memikirkan yang jahat, tidak merencanakan yang jahat, tidak berbuat jahat. Sama dengan apa? Kalau kehidupan atau orang atau anak sekolah minggu memiliki hati yang demikian, sama dengan memiliki hati yang apa? Jujur, yaitu jujur. Nah, sekarang anak-anak tahu jawabannya ya. Siapa yang terbesar atau siapa yang menjadi penghuni kerajaan surga? Bukan hanya anak kecil ya, tapi semua kehidupan, semua anak-anak Tuhan yang memiliki 4 hal tadi, yaitu kalau ditarik garis, yaitu memiliki hati yang jujur. Nah, untuk memiliki hati yang jujur bagaimana Tante? Ya, kalau anak-anak kepingin pandai, kepingin pintar sekolah harus sekolah. Kalau enggak sekolah enggak bisa, ya, enggak bisa pandai ya anak-anak ya. Jadi kalau jujur enggak ada di sekolah, ya. Kalau jujur kita akan belajar satu persatu ya dia. Katanya firman Tuhan ayat yang ketiga, bertobat. Nah, harus bertobat. Kalau ingin memiliki hati yang jujur, kita harus bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat itu berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Lalu menjadi seperti bayi. Tadi itu ya. Jadi yang pertama bertobat, yang kedua menjadi seperti bayi, itu hasilnya akan bisa menjadi penghuni kerajaan surga. Ya, itu tadi yang kedua tadi menjadi seperti bayi. Yang ketiga pada ayat yang keempat, Matius 18 ayat yang keempat. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi merendahkan diri apa artinya? Merendahkan diri yang terbesar dalam kerajaan surga. Merendahkan diri itu ya tidak sombong ya, sudah berkata apa adanya, ya itu merendahkan diri. Yang keempat ayat yang kelima. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Apa artinya menyambut? Menyambut Yesus. Menyambut Yesus berarti mendengar dan dengar-dengaran pada firman Tuhan. Jadi menyambut Yesus itu sama dengan mendengar dan dengar-dengaran pada firman Tuhan. Jadi dari sini anak-anak mengerti ya, tahu jawabannya. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, siapa yang menjadi penghuni kerajaan surga, ialah semua anak-anak atau semua hamba-hamba Tuhan, semua kehidupan
ya, yang memiliki hati yang jujur. Ayat yang terakhir kita buka di dalam Matius 7 ayat 21. Sudah ketemu? Tante baca ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Puji Tuhan ya. Dari sini anak-anak sudah menjawab tema itu ya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga harus menjadi anak, yaitu menjadi kehidupan yang jujur, yang taat dengar-dengaran akan menjadi penghuni kerajaan surga. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak Tante perpanjang, mungkin Tante berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kita semuanya. Yuk Tante undang anak-anak bangkit berdiri. Ya, kita rapikan dulu bukunya, Alkitabnya, berdiri, lipat tangan, tundukkan kepala, tirukan, Tante berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih hingga sore hari ini Tuhan masih berkemurahan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami catat, tapi firman-Mu kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang manis, anak-anak yang memiliki hati yang jujur, taat dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.